Bab 53. Beneran kangen. Nggak dustakan itu ucapannya. Sambil masih menggendong Rafha di tangan kirinya, ia mendekati Clara menarik pinggang istrinya yang sedang berdiri di depan lemari memilih beberapa helai kemeja. Emang kapan Mama pernah berdusta sama Papa? Semenjak Rafha sudah bisa berbicara dan mengerti, kini panggilan mereka berdua sudah berubah. Karena pernah Clara memanggil Brian dengan sebutan, Abang, Rafha malah mengikuti mamanya memanggil sang papa dengan sebutan itu. Sejak itu, mereka memutuskan panggilan mereka. Ya bisa ajakan cuma di mulut, lain di hati, padahal mama senang kan papa tinggal beberapa hari. Bisa bebas nggak ada yang gelutin. Brian berbisik di telinga Clara saat mengatakan itu. Ih papa, awas dong. Tadi anaknya sekarang papanya yang gangguin, ini nggak kelar-kelar jadinya. Bagaimana tidak Clara mengomel sudah hampir 1 jam urusan menyusun baju di dalam koper tak juga kelar. Iya, ampun sayang, kiss dulu. Sebelum menjauh dari Clara ia mencuri kesempatan untuk mengecup sekilas pipi kanan Clara. Ih, papa dak boleh emah mama. Bocah itu selalu protes setiap kali papanya mencium atau sekedar memeluk mamanya, seolah tak rela berbagi. Dan menganggap mamanya hanya boleh dekat dengannya saja. Iya siap bos, nggak emah mama lagi, ucapnya sambil berjalan keluar kamar. Clara tertawa kecil melihat tingkah kedua lelakinya itu. Meski lelah, mengurus anak dan suami, ia selalu ikhlas menjalaninya. Bahagia tak terkira menyaksikan tumbuh kembang anaknya yang tak pernah ia lewati sedikitpun. Dalam kesehariannya mengurus dan membesarkan Rafha, begitu banyak drama dan tantangan yang harus ia lewati. Belum lagi saat Rafha mengalami tumbuh gigi, sudah pasti rewel dan semuanya serba salah. Tapi Clara tetap sabar menghadapinya. Brian juga banyak berperan, setiap hari Sabtu dan Minggu saat ia libur bekerja. Lelaki itu selalu mengambil alih mengurus Rafha, mengajaknya bermain, memandikan hingga menyuapinya makan. Ia memberikan kesempatan kepada istrinya untuk melakukan hal-hal yang Clara sukai. Sekedar pergi berbelanja atau pergi ke salon, itu saja sudah membuatnya bahagia. 1 jam sebelum keberangkatan Brian ke bandara, ia masuk ke dalam kamar. Melihat Clara yang sedang berbaring istirahat setelah menyiapkan segala keperluannya. Pandangan Clara yang awalnya menatap ponsel, kini beralih pada suaminya. Loh sayang, Rafhanya mana? Udah dari sejam yang lalu di kamar Oma, palingan bobo di sana, di kelon Oma, jawab lelaki itu dan ikut berbaring di samping istrinya. Ya udah kita makan siang dulu yuk sayang, ajak Clara mengingat mereka berdua belum makan siang. Nanti aja, kita kangen-kangenan dulu sebelum pergi. Brian mengubah posisinya agar lebih dekat pada istrinya. Mereka pun berpelukan, Clara memeluk Brian begitu erat. Sudah lama sekali mereka tidak berpisah, dan akhirnya hari ini mereka harus terpisah beberapa hari karena pekerjaan. Berapa hari abang di sana? Selagi tidak ada Rafha bersama mereka, Clara ingin sekali memanggil Brian dengan sebutan abang lagi. Mengingat masa-masa awal mereka menikah dulu. 3 hari aja, sayang, lalu mengecup pucuk kepala istrinya. Clara mendongak, mengangkat kepalanya agar pandangan mereka bertemu. 3 hari rasanya kayak 3 tahun. Senyum di bibir Brian mengembang, nggak rela banget ya pisah sama abang. Sejak kapan kamu jadi romantis gini? Iya, sejak menjalani hari-hari bersama Pak Jaksa ganteng ini, Clara berkata jujur, tangannya bermain-main di dada lelaki itu, jarinya membuat gerakan memutar. Makasih ya sayang, kamu udah banyak banget berkorban sejak hidup bersama abang, kamu harus resign dari kerjaan kamu, jauh dari orang tua dan gak terasa 3 tahun udah kita lewati bersama. Iya sayang, love you so much. Clara menghujani wajah suaminya dengan banyak kecupan. Semua pengorbanan yang ia lakukan demi besarnya cinta kepada sang suami, bahagia tak terkira. I love you more, membalasnya dengan mengecup bibir Clara sangat lama, hingga mereka terhanyut dalam hangatnya pelukan dan ciuman. Sudah 3 hari Clara dan Brian menempati rumah baru mereka.
Sesuai janji sang suami waktu itu, jika Rafha sudah berusia 2 tahun, maka mereka akan pindah rumah. Tentu Clara dengan senang hati menerima tawaran itu. Sudah saatnya Clara kembali hidup mandiri, seperti dulu di awal-awal pernikahan mereka, menyiapkan segala sesuatunya sendiri tanpa ada asisten rumah tangga yang membantu. Hanya saja bedanya saat ini anggota keluarga mereka sudah bertambah, ada Rafha. Tentu hal itu menjadi tantangan tersendiri untuk Clara. Disinilah mereka sekarang, di sebuah rumah yang tidak terlalu besar, hanya tersedia 4 kamar. Clara terlihat sedang menyusun foto-foto pernikahan mereka, foto wisuda Brian saat menyelesaikan magisternya. Dan foto-foto Rafha dari bayi hingga saat ini. Selain menyusun foto-foto, Clara juga menyempatkan menata barang-barang lain yang belum ditata. Mungkin karena terlalu banyak menunduk, membongkar kardus berisikan barang-barang untuk disusun dan ditata, tiba-tiba Clara merasakan kepalanya begitu pusing. Ia pun menghentikan aktivitasnya, memilih berbaring di sofa ruang TV. Rafha yang melihat mamanya sedang berbaring pun berlari menghampiri dan memeluknya. Mama napa? Mau bobo ya? Enggak sayang, mama pusing. Papa mana ya? Clara pun bangun dari berbaring, menahan rasa pusingnya mencari-cari Brian yang entah di mana keberadaannya. Setelah mencari di sekeliling rumah, ternyata suaminya sedang berada di taman belakang. Papa, mama pusing banget, tolong jagain Rafha ya. Setelah mengatakan itu Clara pun berjalan cepat menuju kamar. Kamu kenapa sayang? Sakit? Pertanyaan Brian tak sempat terjawab, karena Clara sudah berada jauh darinya. Brian masuk ke dalam rumah, dan melihat Rafha yang sedang bermain di ruang TV. Kemudian menuju kamar menghampiri Clara yang sedang berbaring. Kamu sakit? Brian mengulang pertanyaannya. Nggak tahu sayang, pusing aja ini dari tadi. Ya udah istirahat aja ya, biar Rafha papa yang temenin. Sudah 1 minggu ini, Clara merasa ada yang berbeda dari dirinya, tidak beres, begitu mencurigakan. Ia khawatir hal yang ia takutkan benar-benar terjadi. Kemarin, sepulang dari supermarket, Clara menyempatkan untuk singgah ke apotik membeli sesuatu yang penting. Brian, pagi itu, Clara berteriak histeris memanggil nama suaminya tanpa memanggil dengan sebutan abang, sayang, ataupun papa seperti biasanya. Teriakan itu karena ia memandang hasil dari benda kecil pipih di tangannya yang menunjukkan hasil positif. Ternyata benar kecurigaannya, perubahan yang terjadi pada dirinya adalah karena kehamilan. Ia menganggap ini semua terjadi karena kesalahan Brian. Brian yang sedang berada di ruang kerjanya pun heran mendengar teriakan istrinya dan memanggilnya hanya dengan sebutan nama. Ada apa? Pikirnya. Ia pun segera berjalan cepat menuju kamar mandi yang berada di dalam kamar mereka. Kenapa sayang? Ada apa? Tanyanya dengan wajah panik. Kamu lihat nih Pak. Clara menyerahkan tespek itu pada suaminya. Saat benda itu berpindah tangan, Brian tersenyum menang, reaksinya sungguh sangat berbeda dari Clara. Ini rejeki sayang, kamu nggak boleh gitu. Brian segera memeluk istrinya erat, rasanya ia bahagia tak terkira. Kamu sengaja ya Pak waktu itu, kenapa di dalam? Kan udah mama bilang hati-hati, Clara menangis terisak, bukan ia tidak mau menerima rejeki yang diberikan, hanya saja bayang-bayang trauma dan rasa sakit melahirkan masih terngiang-ngiang di pikirannya. Nggak sengaja, beneran. Keasikan jadinya kelepasan di dalam sayang, Brian menjawab apa adanya, masih sambil memeluk istrinya. Bubukannya nolak rejeki, tapi rasanya masih belum siap aja, di dalam pelukan Brian Clara masih terus menangis. Nggak apa-apa sayang, kita berdoa semoga semuanya lancar, alhamdulillah, semoga dia cewek dan bisa jadi teman kamu belanja dan ke salon. Tak peduli bagaimana istrinya menangis, Brian terus menghibur dan menenangkan. Ini adalah anugerah. Anggota keluarga mereka akan bertambah. Clara mulai tenang di dalam pelukan suaminya. Rafha juga pasti senang kok, dia bakalan ada teman mainnya. Lanjut Brian. Dia lagi manja-manjanya sayang, nggak tega rasanya kalau harus berbagi kasih sayang.
Nggak gitu, kasih sayang kita nggak bakal terbagi kok. Harus sama, antara abang dan adiknya, nggak boleh dibeda-bedakan. Clara berhenti menangis, dan mengusap perut ratanya. Dalam hatinya ia meminta maaf kepada calon buah hatinya karena sempat tak menginginkan kehadirannya. Tadi pas teriak histeris kamu bilang apa? Brian tak menyangka Clara begitu berani memanggilnya tanpa sebutan apapun. Maaf, abis kesal banget sama kamu. Brian kembali membawa Clara ke dalam pelukannya. Nggak apa-apa kok, mulai sekarang kamu nggak boleh terlalu capek ya. Ingatkan dulu kamu pernah harus bed rest waktu hamil Rafha. Clara mengangguk. Maafin ya pak, ucapnya merasa bersalah. Iya sayang, paham kok gimana perasaan kamu. Brian kemudian menghujani wajah Clara dengan banyak ciuman. Lelaki itu tak bisa menyembunyikan kebahagiaannya. Minggu ke minggu berlalu, kini kehamilan kedua Clara sudah masuk bulan ketiga. Berbeda dari kehamilan pertamanya yang lebih santai, di kehamilan kedua Clara banyak mengalami mual dan pusing. Bahkan di pagi hari, Clara lebih sering menghabiskan waktunya di atas tempat tidur untuk berbaring. Kadang Clara juga merasa sedih karena akhir-akhir ini ia jarang bisa memberi perhatian lebih pada Rafha, bukan keinginannya, tapi keadaan yang memaksa. Hampir setiap hari, Mama Ningsih datang ke rumah mereka untuk menemaninya dan juga membantunya mengurus Rafha. Padahal, Brian sudah menawarkan untuk mencari babysitter agar memudahkannya. Tapi penawaran itu ditolak oleh Clara dengan alasan ia tidak mau anaknya diurus oleh orang lain. Maka sebisa mungkin Clara tetap mengurus Rafha jika keadaannya sedang stabil, ia selalu menuruti permintaan putranya itu, bermain atau ingin memakan sesuatu, Clara pasti akan menyiapkannya. Sore itu, Brian pulang lebih awal, tepat sebelum azan asyar ia sudah tiba di rumah. Jika tidak ada yang dikerjakan lagi di kantornya, maka pulang ke rumah adalah pilihan yang tepat menurutnya. Papa, Rafha berlari menyambut sang papa yang sudah berdiri di ambang pintu rumah. Brian merentangkan tangannya kemudian membawa Rafha ke dalam gendongannya. Udah mandi belum? Tanya Brian. Belum papa. Kalau udah, kita jalan-jalan, tawaran yang menarik, langsung direspon girang oleh Rafha, beli es krim ya pak, udah abis, jawab Rafha dengan nada yang sedikit manja. Iya sayang, sambil mengusap kepala putranya. Dari dapur, Clara menuju ke ruang keluarga di mana suami dan putranya berada. Clara menyambut Brian seperti biasa, mencium tangannya. Gimana hari ini sayang? Lumayan bisa banyak beraktivitas pak, pusingnya nggak terlalu, jawab Clara, kemudian mengambil alih Rafha untuk membawanya ke kamar mandi. Kamu mau mandi sayang? Atau mau istirahat dulu? Tanya Clara pada suaminya sambil berlalu. Mandi aja, gerah terus mau bawa Rafha jalan, jawab Brian sambil mengikuti mereka berdua. Loh Rafhanya aja, mamanya nggak diajak. Dengan senang hati kalau mamanya mau ikut, tapi kamu nggak apa-apa. Biasanya kan kamu selalu ngeluh pusing dan lemas, jadi mending kamu di rumah aja, istirahat. Lagi pingin keluar rumah, bosan. Setelah melewati sedikit perdebatan, akhirnya mereka bertiga pergi jalan-jalan. Tidak jauh, hanya singgah ke supermarket yang berada di dekat rumah mereka saja. Sudah berminggu-minggu Clara tidak keluar rumah, maka sore ini ia memilih keluar rumah agar tidak terlalu penat, apalagi pusing dan mual sedang menjauh darinya seolah mengerti dirinya. Malam hari, Rafha sudah tertidur lelap tepat di samping Clara. Meski usianya sudah lebih dari 2 tahun, Clara belum mau membiasakannya untuk tidur terpisah dari mereka. Alasannya karena khawatir, dan tentu saja tidak mau jauh dari putranya. Sekitar pukul 11 malam Clara terbangun, melihat sisi di sampingnya kosong. Sepertinya Brian sedang di ruang kerjanya, sudah menjadi kebiasaannya akhir-akhir ini pulang lebih awal namun membawa pekerjaannya ke rumah. Clara merasa ada yang aneh dengan dirinya, biasanya jika mengetahui sang suami sedang berada di ruang kerja, ia tidak peduli dan melanjutkan tidurnya. Tapi kali ini, ia ingin sekali menyusul Brian ke sana. Dengan gerakan tanpa suara,
Ia turun dari ranjang, keluar dari kamar, menutup pintu kamar perlahan. Kini posisinya sudah tepat di depan pintu ruang kerja suaminya. Dengan perasaan berdebar ia membuka pintu perlahan. Brian langsung menoleh ketika pintu terbuka, tercengang tak percaya melihat istrinya kini. Sayang, kamu. Brian segera bangkit dari duduknya, menyambut kehadiran sang istri. Apalagi penampilan Clara kini begitu menggiurkan, sempat ia berpikir apa Clara sedang menggodanya. Abang, panggilnya malu-malu, kemudian menghambur ke pelukan Brian. Adek kangen kamu, ucapnya manja. Tidak ada Rafha bersama mereka, maka saatnya Clara bisa bebas memanggil suaminya dengan sebutan yang ia sukai. Kangen. Brian heran, ia meski paham ini kemana arahnya. Tapi apa ia tidak salah? Clara yang meminta duluan. Kangen, pingin dipeluk-peluk sama kamu. Clara mendongakkan kepalanya agar pandangan mereka bertemu. Tak mau menyia-nyiakan waktu, Brian mengecup bibir Clara, melumaat dan memberikan gigitan kecil seperti biasa ia lakukan. Cuma mau dipeluk-peluk aja, atau yang lainnya juga? Tanya Brian menggoda sambil menggiring tubuh istrinya untuk bersandar di sofa. Yang lain juga, sayang, tak pernah Clara seliar ini. Ia memulai dengan mengecup rahang Brian, kini ia sudah duduk di atas pangkuan suaminya. Entah apa yang menyebabkan Clara seperti ini, mungkin hormon kehamilan yang mempengaruhinya. Terlebih, memang sudah lama sekali ia tidak mendapat sentuhan sang suami. Bukan tanpa alasan Brian tidak menyentuhnya, selama ini ia menahan karena khawatir dengan kandungan istrinya. Mengingat dulu Clara memiliki riwayat pendarahan. Jadi mau di sini aja. Clara menatap wajah Brian yang kini sudah bertelanjang dada. Pagi harinya Clara terbangun lebih awal, ia sama sekali tidak merasakan morning sickness seperti biasanya, maka ia mengambil kesempatan untuk memasak sarapan hari ini. Ia bosan sudah lebih dari seminggu, menikmati makanan dari luar. Brian sudah bersiap untuk pergi bekerja, menghampiri istrinya di dapur. Kok tumben kamu nggak apa-apa pagi ini, udah enakan. Sambil memeluknya dari belakang, mencuri kecupan di pipi sang istri. Nggak tahu, hari ini lebih enakan aja, sayang. Abang tahu kenapa? Emang kenapa? Karena energi yang abang kasih tadi malam, iya kan? Jawabnya dengan nada yang menggoda. Mama sama papa pain. Suara Rafha mengagetkan mereka berdua. Segera Brian sedikit menjauh dari istrinya. Mama masak, kamu kapan bangunnya? Kita sarapan dulu ya. Clara sudah menghidangkan makanan di meja makan, dengan 2 jenis menu. Untuk mereka berdua dan satunya khusus untuk Rafha. Yuk, sini. Kamu mau disuap sama mama atau sama papa? Mama aja. Di meja makan yang sama, mereka bertiga menikmati makanan. Sambil menyuapi putranya yang kini duduk di sampingnya, Clara menerima suapan dari Brian. Brian tersenyum, ia bahagia penuh rasa syukur. Kini hidup di satu atap dengan keluarga kecilnya, hidupnya sempurna, dan semakin tak sabar menunggu kehadiran anak kedua mereka dan ia sangat berharap bahwa adik Rafha nantinya adalah perempuan, jika iya maka lengkap sudah kebahagiaannya. Ia pandangi lekat-lekat wajah sang istri yang memiliki hati seperti bidadari, selalu ikhlas dan rela dalam mengurus rumah tangga tanpa mengeluh sedikitpun, bahkan karenanya Clara juga harus berkorban untuk meninggalkan karir dan keluarganya. Abang? Papa kenapa senyum-senyum? Seketika Clara langsung mengubah panggilannya, lupa dengan keberadaan Rafha bersama mereka. Gak apa-apa sayang, papa bahagia memiliki kalian, terima kasih untuk segala-galanya, ya. Terima kasih kembali sayang, kami sayang kamu pak, sambil memegangi perutnya. Kami yang Clara maksud adalah mereka bertiga, termasuk janin yang ada di dalam kandungannya. Clara hampir saja terlelap di dalam dekapan sang suami yang memeluknya dari belakang. Namun tiba-tiba ia kembali terbangun saat tangan Brian mengusap-ngusap lembut perutnya. Ia merasakan geli, hingga mengharuskannya untuk mengubah posisi. Abang, geli, jangan gitu, nggak jadi-jadi tidurnya,
Ucap Clara seraya berbisik karena tepat di sebelahnya ada Rafha yang sedang tertidur lelap. Iya maaf, lelaki itu berhenti setelah mendapat protes dari istrinya, namun tangannya masih belum berpindah. Tapi Clara masih saja gelisah dan belum bisa tidur dengan tenang. Bang! Kenapa lagi sayang? Brian yang tidurnya kembali terusik pun mulai terlihat kesal.